Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan gagal melupakan, ya. Jadi ketika mantan menjauhi kita, belum tentu dia berhasil melupakan kita. Justru hal-hal yang umumnya membuat kita sangat panik ketika mantan lakukan, itu justru pertanda bahwa dia gagal melupakan kita, ya. Kalau gagal melupakan itu artinya apa? Artinya dia masih mengingat kita, dia masih merindukan kita, dan yang paling penting, dia masih mencintai kita. Kenapa dia melakukan hal-hal yang membuat kita justru panik, bertanya-tanya, dan seterusnya? Itu adalah usaha yang terpaksa dia lakukan agar dia bisa melupakan kita. Tetapi selama itu terus dia lakukan, itu menunjukkan bahwa dia belum berhasil melupakan kita. Tandanya yang pertama, ya, ketika mantan memusuhi kita. Memusuhi. Artinya kalau kita satu tempat kerja, kita bertetangga, atau satu tempat kuliah dengan mantan, kan mau tidak mau ya, namanya satu tempat kerja akan ketemu terus. Maka yang dia lakukan adalah memusuhi. Lazimnya orang memusuhi, yang dia lakukan adalah mendiamkan kita, tidak mau bertegur sapa dengan kita. Kalau papasan ya, pura-pura tidak melihat ke arah kita. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang dia lakukan. Dan kadang ketika mantan memusuhi, kita merasa panik ya. Kita merasa bahwa apa yang mantan tunjukkan ini akan berlangsung selamanya. Padahal tidak demikian ya. Ada satu batas di mana mantan sudah tidak bisa lagi menahan rasa rindunya kepada kita. Sehingga dia mengabaikan gengsinya, mengabaikan sikap permusuhan yang dia tunjukkan ya. Tapi belum saat ini. Nah, kapan itu terjadi? Ya mungkin beberapa waktu yang akan datang ya. Saat memusuhi itu, mantan mulai berpikir ya, betapa dia sangat mencintai kita, betapa waktunya selalu habis untuk memikirkan kita, dan betapa dia sangat merindukan kita. Di situ tuh, dia akan mengabaikan segala gengsinya yang tinggi itu untuk datang menemui kita. Yang kedua, mantan memblokir telepon, media sosial, dan seterusnya. Jadi memusuhi, tidak mau bicara, tidak mau ketemu, ya, termasuk memblokir telepon, media sosial, dan seterusnya. Orang memblokir media sosial kan belum tentu memusuhi. Contoh ya, kita jengkel tuh, mangkel dengan seorang teman kalau chatting atau kalau berkomentar di grup WhatsApp, itu rasanya pokoknya membuat kita jengkel lah kepada dia. Kita memblokir media sosial dia, kita memblokir nomor telepon dia, tapi kalau ketemu, ya tetap ngobrol, tetap say hello, dan seterusnya. Artinya orang memblokir belum tentu juga memusuhi. Nah, jadi mantan memusuhi, tapi juga sekaligus memblokir media sosial kita. Ada orang yang memusuhi, tetapi dia tidak memblokir telepon, tidak memblokir media sosial. Sehingga misal ketika mantan memusuhi tapi tidak memblokir, kita telepon, ya, tidak dia angkat, ya. Kita chatting WhatsApp, dia baca, tetapi tidak pernah dia jawab. Nah, ini mantan memblokir media sosial kita, memblokir nomor telepon kita. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar jangan sampai bicara dengan kita, karena dia tahu persis kelemahannya. Apa kelemahannya?
kalau sampai bicara dengan kita, dia pasti leleh kembali. Hatinya akan meleleh, ya. Pertahanannya akan luluh begitu ya. Sehingga dia akan datang dan balik. Nah, itu kan yang tidak dia inginkan pada saat ini. Mungkin karena dia terlanjur. Ya, terlanjur bicara kepada keluarganya, kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk tidak pernah kembali kepada kita. Dan dia tahu persis jika dia sampai bicara, dia akan meleleh dan kembali kepada kita. Itu kelemahan yang dia sadari betul. Kenapa demikian? Karena dia masih cinta. Begitu juga kalau dia sampai melihat miss call kita. Misal dia memusuhi, tapi tidak dia blokir. Tahu-tahu miss call, ya. Ketika miss call jadi kepikiran kan? Miss call-nya berkali-kali, jadi pengen untuk mengangkat teleponnya tadi. Nah, jadi dia memblokir media sosial kita, telepon kita, justru karena dia amat sangat mencintai kita, dia khawatir kalau sampai terhubung dengan telepon, dengan WhatsApp, dan seterusnya, dia akan kembali kepada kita lagi. Dan ini juga sesuatu yang sering kali membuat kita panik ya, ketika melihat mantan memblokir telepon dan media sosial kita. Padahal ketika kemarahannya reda, itu kan blokir-blokir secara otomatis akan dia buka kembali. Yang kita butuhkan sekarang adalah bersabar menunggu kemarahan di hati mantan reda. Ya, tandanya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, kita ulangi dikit ya. Tanda-tanda mantan gagal melupakan kita. Yang pertama, memusuhi kita. Yang kedua, memblokir telepon dan media sosial kita. Yang ketiga, dia melatih dirinya untuk membenci kita. Ya, melatih diri. Kenapa dia butuh melatih dirinya? Karena secara alami dia tidak bisa untuk membenci kita. Karena dia sangat mencintai kita. Agar bisa membenci, otomatis dia harus melatih dirinya. Melatih diri untuk membenci kita caranya bagaimana? Ya dengan membayangkan hal-hal yang tidak oke dari diri kita. Ya dia menghayalkan kita ini tidak setia. Dia berimajinasi kita ini pelit, kita ini pemarah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Begitu juga dia selalu bicara dengan orang-orang yang terdekat dengan dia, ya, dengan harapan kalau terus ya membicarakan hal-hal yang tidak oke tentang kita, maka kebencian di dalam hatinya akan tumbuh. Dan di situ tuh, mantan akan justru menemukan hal sebaliknya. Ketika dia belajar membenci, malah yang terjadi, dia akan semakin banyak memikirkan kita. Dia akan justru jatuh cinta kembali kepada kita. Jadi modal cinta di dalam hatinya sudah besar ya. Ditambah lagi dengan jatuh cinta kembali. Jadi cintanya jadi double-double. Itu kenapa orang yang membenci atau belajar untuk membenci. Jadi kalau orang membenci alamiah itu kebenciannya biasa. Tapi kalau membenci berlebihan itu biasanya pakai belajar. Ya, kenapa orang yang membenci berlebihan akan jatuh cinta juga secara berlebihan? Karena ketika orang berlatih dan belajar untuk membenci, dia akan banyak memikirkan, membicarakan orang yang dia benci, padahal dengan itu dia akan terus memikirkan orang yang dia benci tadi. Memikirkan akan membuat orang justru menemukan hal-hal yang indah dari orang yang sedang berusaha untuk dia benci. Memikirkan justru akan menimbulkan rasa kangen.
Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wa abghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Jadi, kapan mantan akan kembali? Ketika mantan menunjukkan kebencian yang berlebihan, tidak akan lama lagi mantan akan datang dengan cinta yang berlebihan. Terus berdoa, ya, agar mantan menjadi jodoh kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.